Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Pasti sehat dan bahagia, bukan? Mari kita bersyukur di tengah segala aktivitas, kita masih diberi kesehatan, rezeki, dan kesempatan-kesempatan baik untuk terus meningkatkan diri dan berproduktivitas. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ricky Dwi Oktavia, 2 Rara Ageng Pangestu, 3 Mashinta Makfiroh, 4 Muhammad Irfan Afandi, 5 Siti Quratul Ngaini, dan yang terakhir ada Husnul Khotimah. Baik, mari kita menyimak penjelasan dari anggota kelompok kami. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan pelajar peserta didik sebagai individu. Pembelajaran berdiferensiasi juga dapat dikatakan sebagai pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembelajaran berdiferensiasi adalah proses atau filosofi untuk pengajaran efektif dengan memberikan beragam cara untuk memahami informasi baru untuk semua siswa dalam komunitas ruang kelas yang beraneka ragam, termasuk cara untuk mendapatkan konten, mengolah, membangun, atau menalar gagasan, dan mengembangkan produk pembelajaran, serta ukuran penilaian. Sehingga semua siswa di dalam suatu ruang kelas yang memiliki latar belakang kemampuan beragam bisa belajar dengan efektif. Guru perlu memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memikirkan tindakan yang masuk akal yang nantinya akan diambil, karena pembelajaran berdiferensiasi tidak berarti pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda untuk setiap murid, maupun pembelajaran yang membedakan antara murid yang pintar dengan yang kurang pintar. Contoh keragaman anak di kelas. Setiap anak memiliki kecerdasannya masing-masing, tak terkecuali siswa-siswi dalam sebuah kelas. Antara anak satu dan lainnya mempunyai keunggulannya masing-masing. Ada yang unggul dalam bidang matematis, ada yang unggul dalam bidang olahraga, ada yang unggul dalam seni, dan lain sebagainya. Keunikan perbedaan kecerdasan anak ini dinamakan multiple intelligence. Teori ini dicetuskan dan dikembangkan oleh Howard Gardner pada tahun 1993. Gardner adalah seorang psikolog perkembangan dan profesor pendidikan dari Graduate School of Education di Harvard University. Yang pertama, kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan ini mengacu pada kemampuan berbahasa seseorang. Seseorang yang memiliki kecenderungan kecerdasan ini umumnya akan lebih unggul dalam membaca, membuat tulisan, berbicara, memahami urutan kata dan makna sebuah kalimat, serta menggunakan bahasa dengan benar. Yang kedua, kecerdasan logis matematis. Kecerdasan logis matematis merupakan kecerdasan dalam mengolah angka, matematika, dan logika. Seseorang yang memiliki kecerdasan ini biasanya jago dalam hal matematis, memahami berbagai pola, dan dalam hal logika. Yang ketiga, kecerdasan spasial visual. Kecerdasan spasial visual berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam bidang ruang dan gambar. Jika teman-teman kalian ada yang pandai dalam hal seni seperti lukis, gambar, kemudian mempunyai imajinasi yang kreatif, kemungkinan besar dia unggul dalam kecerdasan spasial visual ini. Kemudian yang keempat ada kecerdasan kinestetik jasmani. Pernah mengidolakan seorang atlet yang sangat hebat dalam olahraga? Atau penari yang lihai menggerakkan tubuhnya? Atau pernah melihat teman kalian yang hebat dalam berbagai kegiatan fisik? Jika iya, mereka adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan kinestetik jasmani.
kelima, kecerdasan musikal. Kecerdasan ini berhubungan dengan alat musik dan lagu. Mereka yang memiliki kecerdasan ini biasanya lebih mampu memahami melodi, ritme, irama, nada, dan merangkainya menjadi sebuah alunan musik. Yang keenam, kecerdasan intrapersonal. Ini merupakan kecerdasan introspektif di mana orang yang memiliki kecerdasan ini lebih mampu memahami diri sendiri, mengetahui kekuatannya, motivasi dirinya kuat, dan lain-lain. Biasanya orang yang cenderung dalam kecerdasan ini akan berbuat lebih bijaksana dan dapat mengendalikan keinginan serta perilakunya. Mereka yang memiliki kecerdasan ini adalah seorang ilmuwan, penulis, dan filosof. Yang ketujuh, kecerdasan interpersonal. Kecakapan ini merupakan kemampuan untuk bermasyarakat serta memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Mereka yang mempunyai kecerdasan ini mampu bekerja, berinteraksi, dan berhubungan dengan orang lain, suka bekerja sebagai tim, memiliki banyak teman, menunjukkan empati kepada orang lain, sensitif terhadap perasaan dan ide-ide orang lain, memediasi konflik, dan mengemukakan kompromi. Biasanya, mereka yang memiliki keunggulan dalam kecerdasan ini akan menjadi pemimpin yang hebat. Mereka seakan mampu menghipnotis orang untuk mengikutinya. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis. Ini adalah kemampuan untuk mengenali dan mengkategorikan tanaman, hewan, dan benda-benda lain di alam serta tertarik mempelajari spesies makhluk hidup. Mereka yang unggul dalam kecerdasan ini biasanya suka dengan alam. Misalnya saja suka dengan bercocok tanam, suka dengan hewan peliharaan, dan aktivitas sejenisnya yang berkaitan dengan alam. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran diferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu, termasuk cara untuk mendapatkan konten, mengolah, membangun, atau menalar gagasan dan mengembangkan produk pembelajaran, serta ukuran penilaian sehingga semua siswa di dalam suatu ruang kelas yang memiliki latar belakang kemampuan beragam dapat belajar dengan efektif. Ada 8 jenis kecerdasan menurut Gardner, yaitu yang pertama, kecerdasan verbal linguistik. Yang kedua, kecerdasan logis matematis. Yang ketiga, kecerdasan spasial visual. Yang keempat, kecerdasan kinestetik jasmani. Yang kelima, kecerdasan musikal. Yang keenam, kecerdasan intrapersonal. Yang ketujuh, kecerdasan interpersonal. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis. Demikianlah tadi penjelasan mengenai pembelajaran diferensiasi. Semoga bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.